Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu di suasana pagi ini dengan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pertemuan pertama kali ini kalian akan belajar dengan Bu Fula, jadwalnya matematika. Kompetensi dasar untuk hari ini 3.27 dan 4.27 ya, yaitu tentang kajian pustaka dalam masalah kontekstual. Statistika. Pengertian dari statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengumpulkan, mengelompokkan data, menyusun serta menyajikan data sampai didapatkan sebuah hasil. Skemanya seperti ini ya. Di sini nanti dibagi dua, pengolahan data dan pengukuran. Pada pengolahan data kali ini yang kita bahas yaitu tentang penyajian dan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu berdasarkan populasi dan sampel, sedangkan penyajian data nanti kita belajar tentang tabel dan diagram. Nah, diagram ini banyak macamnya. Ada diagram batang, lingkaran, grafik, histogram, dan lain-lain. Penyajian data tujuannya adalah agar data yang dikumpulkan itu bisa dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Memberikan gambaran yang jelas dari hasil sebuah penelitian, sehingga pengambilan keputusan dan kesimpulan menjadi lebih tepat, cepat, dan akurat. Karena itu, penyajian datanya harus sederhana dan jelas. Untuk pengukuran data, ini ada dua, data terpusat dan penyebaran data. Untuk yang terpusat, kita hanya menghitung atau menentukan 3 buah nilai, yaitu rata-rata, median, dan modus, dan penyebaran datanya berupa ini. Jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Untuk penyajian data, pada tabel penyajian data itu ada dua, yaitu berbentuk tunggal dan berbentuk kelompok. Untuk berbentuk kelompok biasanya ditandai dengan nilai interval. Misalkan, contoh di sini, sebuah kelas terdiri atas 40 siswa, 15 orang menyukai matematika, 10 orang kimia, 10 orang biologi, dan sisanya menyukai bahasa Inggris. Kalau dari 40, yang 15 matematika, 10 kimia, dan 10 biologi, sehingga didapatkan bahasa Inggrisnya adalah 5. Totalnya 40. Untuk data dalam bentuk diagram, di sini kebetulan dalam bentuk prosen, sehingga nanti untuk satu lingkaran penuh itu 100%, kalau separuhnya 50%. Atau bisa juga lewat dalam bentuk derajat. Derajat perbandingannya dengan ukuran 360. Ada juga diagram berbentuk gambar seperti ini. Satu gambar mewakili 500, sehingga untuk pendidikan TK 4000 ada 8 gambar. 4000 dibagi 500. Yang SD 3000 bagi 500 berarti ada 6 gambar seperti ini. Itu diagram gambar. Untuk yang diagram garis seperti ini, titik dan garis disambung dengan
garis lurus. Nah, sekarang untuk tabel kita langsung ya belajar ya bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF. Kalau kita perhatikan data yang di sini adalah data yang acak, tidak urut. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah pertama harus kita urutkan data ini mulai dari yang paling kecil semakin besar sampai data yang paling besar. Nah, seperti ini. Ini kebetulan Ibu sudah bantu mengurutkan. Di sini terlihat bahwa data terkecilnya 1, paling besarnya 20. Langkah kedua, kita tentukan jangkauan. Jangkauan yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal, berarti 20 dikurangi 1 adalah 19. Untuk banyak interval kelas atau K ditentukan dengan rumus ini. K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N itu adalah banyaknya data. Perhatikan di sini banyak datanya. Ke bawah 5 menyamping 10, berarti 5 kali 10 adalah 50. Nah, perhitungannya pada kalkulator itu kalian coba lognya dulu. Jadi log 50 sama dengan dikalikan 3,3 sama dengan baru ditambah 1 hasilnya 6,6. Lalu ada panjang kelas P. P adalah hitung dari jangkauan dibagi kelas. Berarti langkah kedua dibagi dengan langkah ketiga. Hasilnya 2,87 atau kita bulatkan ke atas jadi 3. Lalu menentukan batas bawah. Batas bawah dari kelas yang pertama. Kelas interval pertama ya. Batas bawah itu kita ambil di sini data paling kecil yaitu 1. Sedangkan batas atasnya untuk interval kelas yang pertama yaitu caranya adalah 1 data terkecil ditambah P panjang kelas kurangi 1. Panjangnya tadi kan 3. 3 kurangi 1 2 tambah 1 3. Sehingga kelas pertama paling atas sendiri yaitu mulai angka 1 sampai angka 3. Batas bawah 1, batas atasnya 3. Kelas selanjutnya, kelas kedua, bawahnya lanjut dengan 4. Setelah 3 berarti 4. 4, 5, 6. Berarti 4 sampai 6. Dan seterusnya. Itu anak-anak ya. Nah, setelah kita hitung sampai kelas ke-7 kita peroleh daftar frekuensi seperti ini. Itu kita tinggal menghitung frekuensinya. Nilai 1 sampai 3 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, datanya ada 8. 8 tulis di sini. Jangan 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Begitu juga seterusnya. Seperti itu ya. Insya Allah kalian bisa ya. Terus kemudian kita lanjut ke istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Ada kelas interval. Di sini kelasnya ada 7. Kelas ke-1, 2 sampai 7. Kelas ke-1 nilainya 1 sampai 3. Frekuensinya 8. Yang kedua, batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atas masing-masing interval kelas itu berbeda. Jadi kelas 1, batas bawahnya 1, batas atas 3. Kelas kedua, batas bawah 4, batas atas 6. Kelas ke-7, batas bawah 19, batas atasnya 21. Begitu juga seterusnya. Untuk tadi batas bawah dan batas atas. Sekarang tepi atas dan tepi bawah atau tepi bawah dan tepi atas. Karena tepi bawah hubungannya juga dengan batas bawah. Kalau tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Ingat, tepi bawah itu dikurangi 0,5. Berarti untuk yang interval ketiga ya Pak, perhatikan interval ketiga ini. Batas bawahnya 7, berarti tepi bawahnya
7 dikurangi 0,5 hasilnya 6,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5, 9,5. Nah, seperti ini. Dan kita tentukan frekuensinya. Seperti ini. Oke ya. Panjang kelas ditentukan dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Tapi tepi atasnya berapa? 9,5 ya. Dikurangi tepi bawah 6,5. Hasilnya adalah 3. Panjang kelasnya adalah 3. Perlu diingat, panjang kelas untuk semua interval ini sama. Beda dengan batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah beda. Kalau panjang semuanya sama di sini. Atau kalian bisa menggunakan jarimu 1 sampai 3. Kita hitung 1, 2, 3. Panjangnya 3. 7 sampai 9. 7, 8, 9. Loncatnya juga 3. Sedangkan titik tengah batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Ini nanti titik tengah digunakan untuk menghitung rata-rata. Oke? Sudah jelas anak-anak? Baiklah, jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung di grup boleh atau di Japri juga boleh. Nah, tugasnya untuk kalian itu ada 2 hari ini. Tugas yang pertama, buatlah tabelnya dari sini. Ini nanti. Ini kebetulan daftarnya sudah Ibu urutkan. Kalian tinggal membuat jangkauan kelas, panjang kelas, batas atas, batas bawah gitu ya. Tuh. Yang kedua, nomor 2 ini. Kalian sudah diberikan tabelnya yang ditentukan nanti kelas intervalnya. Berarti ini ada berapa kelas? Ada 5, berarti kelas 1, kelas ke-1 bagaimana, kelas 2, kelas ke-3 sampai kelas ke-5. Tentukan ini semuanya. Jangan lupa gunakan rumus perhitungannya, tidak boleh langsung ya. Oke. Nah, nanti dikumpulkan di sini ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Insya Allah kalian mendapat ilmu yang manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.